Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. كما قوله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, hingga pada siang hari ini kiranya dapat kita berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan taslim kita curahkan, kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul yang terakhir, dan tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul sesudah beliau, sambil membawa pesan perdamaian, pesan persaudaraan, dan sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang muslim, dan tidak hanya sebagai seorang muslim, juga sebagai masyarakat Indonesia, rakyat negara ini, dalam 1 atau 2 minggu terakhir ini kita sedang sibuk-sibuknya dan kita sedang bergembira menyambut peringatan 17 Agustus sebagai peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari ini tanggal 14, berarti paling tidak 3 hari lagi kita akan merayakan tanggal 17 Agustus. Jamaah yang dirahmati Allah, bagi kita bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, tanggal 17 itu atau angka 17 itu merupakan angka yang sangat bersejarah. Yang pertama, ada tiga 17, ada 3 tanggal 17 yang merupakan bersejarah bagi kita umat Islam di Indonesia. Yang pertama adalah 17 Ramadan. 17 Ramadan adalah turunnya Al-Quran yang pertama kalinya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan ini berarti bahwa Muhammad telah resmi diangkat oleh Allah sebagai nabi dan sebagai rasul. Itu juga berarti tanggal 17 Ramadan ini secara historis Islam sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW resmi dimulai pada tanggal 17 Ramadan.
17 yang kedua adalah 17 rakaat salat wajib 5 kali sehari semalam. Jadi kita salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 2 rakaat, salat asyar 2 rakaat, 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Itu jumlahnya sebanyak 17. Jadi angka 17 ini merupakan angka yang keramat bagi kita semua umat Islam. 17 rakaat salat wajib merupakan pondasi keberagamaan kita, pondasi keislaman kita, tiang keislaman kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Man tarakaha, man aqamaha faqad aqama ad-din. Barang siapa yang mendirikan salat ini, berarti dia mendirikan agamanya. Barang siapa yang mendirikan salat ini, maka dia mengokohkan agamanya, karena salat adalah tiang agama. Kita bayangkan satu bangunan tanpa pondasi, tanpa tiang, bagaimana jadinya? Maka ajaran Islam ini diibaratkan sebuah bangunan dan tiangnya adalah salat 5 waktu. 17 rakaat salat 5 waktu. 17 yang ketiga adalah tentu saja 17 Agustus. Jamaah hadirin yang berbahagia, puluhan atau mungkin ratusan atau bahkan mungkin ribuan para pahlawan, baik yang kita kenal maupun yang tidak dikenal, rela mengorbankan jiwanya, rela mengorbankan harta bendanya, rela mengorbankan anak-anak demi untuk merebut kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus, para pendiri bangsa Soekarno, Hatta, Syahrir, dan deretan pahlawan yang lain yang merupakan pemimpin negara ini, pendiri negara ini, ikut dalam peperangan atau melalui diplomasi, satu tujuannya yakni memerdekakan rakyat Indonesia. Dan para pendiri bangsa ini bukan hanya umat Islam, ada umat-umat yang lain, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, bahkan orang Cina, Konghucu pun ada yang ikut di dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu 17 ini adalah angka yang keramat bagi kita umat Islam di Indonesia. Ada 17 Ramadan sebagai awal mula agama kita, ada 17 rakaat sebagai pondasi, sebagai tiang agama kita ini, dan ada tanggal 17 Agustus. Jamaah yang berbahagia, lalu apa yang kita harus lakukan saat ini?
tentu saja kita terus berkomitmen untuk melaksanakan keislaman kita ini, terus istiqamah di dalam beragama ini. Dan teruslah kita istiqamah, terus berkomitmen untuk melaksanakan salat 5 waktu, karena kita tahu salat 5 waktu adalah rukun Islam yang kedua dan tiang agama. Dalam konteks keindonesiaan, 17 Agustus sebagai tanggal kemerdekaan negara kita 81 tahun yang lalu, apa yang kita harus lakukan? Tentu saja kita tidak akan berdiri pergi di medan perang karena kita tidak memiliki musuh lagi. Kita tidak akan mengorbankan harta dan nyawa kita di medan perang. Yang harus kita lakukan adalah pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan ini, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala rakyat Indonesia bisa terbebas dari penjajahan. Ada beberapa negara yang pernah menjajah negeri kita ini, mulai dari Portugis, kemudian Belanda, kemudian Inggris, pernah juga kita didatangi oleh Spanyol, dan yang terakhir adalah Jepang. Selama 250 tahun kurang lebih kita dijajah oleh negara-negara tersebut. Dan pada tanggal 17 Agustuslah pendiri bangsa ini berdiri dan mengkumandangkan proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Apa yang mendorong dan atas berkat siapa itu? Tentu saja adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan yang kedua adalah berkat kerja keras dan perjuangan para pendiri bangsa, para pahlawan nasional di dalam memperjuangkan negeri ini. Oleh karena itu, kita wajib mensyukurinya. Kita masyarakat dan generasi saat ini, kita selalu harus bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan itu. Yang kedua adalah kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, dengan kerja yang keras. Apapun profesi kita, kita sebagai pedagang, berdaganglah dengan baik, yang jujur, jangan licik dalam berdagang, jangan curang dalam berdagang. Kita berdagang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Berarti kita ikut berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan ini. Kita sebagai pegawai negeri sipil, ABRI, polisi, dan apapun profesi kita, mari kita menjadi yang terbaik di dalam profesi kita itu. Jangan kita bermalas-malasan dalam menjalankan tugas dan tupoksi yang ada. Janganlah kita menjadi aparat yang membodohi orang lain, bahkan mempermainkan hukum. Itu artinya kita tidak mengisi kemerdekaan ini. Kita tidak bersyukur atas kemerdekaan ini. Kita malah merusak kemerdekaan ini. Kalau kita berlaku curang, berlaku zalim di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita.
apapun profesi kita, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas, maka lakukanlah profesi Anda, profesi kita sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jangan melanggar aturan. Itu artinya kita sudah berpartisipasi di dalam mengisi kemerdekaan ini. Karena negara ini akan terus berjalan, akan terus berkembang jika kita mengisinya dengan hal-hal yang saya sebutkan di atas. Jika sebaliknya, maka kemerdekaan ini boleh jadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan ini akan rusak, dan ujung-ujungnya yang paling kita khawatirkan adalah negara kita ini terpecah belah, negara kita ini hancur, bukan karena orang lain, bukan karena negara lain, tetapi perilaku diri kita sendiri, karena kita tidak mampu menjaganya, kita tidak mampu mengisinya dengan hal-hal yang baik. Malah justru kita melakukan sesuatu hal yang kontra dengan kemerdekaan itu, yang justru tidak sesuai dengan makna kemerdekaan itu. Maka sangat boleh jadi Allah mencabut kemerdekaan itu dari kita. Jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu, pada hari-hari ini di mana kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersatu padu, untuk senantiasa memperkokoh persaudaraan, untuk senantiasa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan kita, mulai dari desa kita sampai ke atas. Dengan demikian kita berharap negara ini, republik ini tetap kokoh, tetap utuh dalam menjelang kemerdekaan atau memperingati kemerdekaan yang ke-81 ini. Dan kita tentu saja berharap jauh ke depan Allah masih menganugerahkan kepada kita kemerdekaan ini, dan negara kita ini tetap utuh, tetap satu, tidak terpecah belah. Allah memperingatkan kepada kita semua dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, bersatu padulah, saling hormat menghormati di antara kita, saling menyatu, saling membangun persaudaraan. Itu adalah inti dari memperingati hari kemerdekaan yang insyaallah beberapa hari lagi kita peringati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.